yang ini ada tamu dari Sulawesi Tenggara. Selama ini Anda hanya kenal di Komal, siapa dia? Inspirasi kehidupan, orangnya ganteng, mantap. Yang berikutnya ada anak Medan yang siap mengawal kita selama ada di Jakarta, mantap. Mantap. Ada Bang siapa? Lupa Hedar. Bang Hedar. Beliau apapun pasti bisa, mantap. Kayaknya Dek Sandi ulang tahun yang ke-29, panjang umur, Masya Allah. Sekarang beliau perkenalkan beliau. Udah Sandi. Sudah. Bang Hedar. Yang punya Jakarta Separuh. Yang punya Jakarta Separuh. Kalau di sana berkumpul ibu-ibu nggak usah. Ibu-ibu di sana lagi kumpul-kumpul. Bang Aang. Sekarang untuk pertama kali Selalu di belakang lensa. Ya. Kita minta kata sambutan ekstra dulu. Yang santang dulu. Enggak, oh iya. Wah ini dia. Si Akang selama ini dia muka Komal, si Akang. Namanya Ki yang santang. Aman. Udah Dia yang punya Bekasi, Jawa Barat. Yang punya separuh Bekasi nih. Separuh nyolong. Separuh hati. Spanyol. Ya udah sekarang sepatah kata dulu kepada yang dari jauh dulu, paling jauh ujung utara Indonesia dari Rio. Lawannya Sunni. Siap. Ya. Dulu. Ya. Iya dong. Ini suruh ngomong apa saya? Sepatah kata. Aja. Bagaimana pendapat Pak Desugi? Kita bisa apa pernah menyangka kita bisa ketemu ngumpul lagi seperti dulu Pak. Silakan Pak De. Baik, terima kasih saudaraku sekalian. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in amma ba'd. Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat kediaman Ibu Dr. Titis. Subhanallah, ini atas kehendak Allah ya, kita hanya bisa berencana tapi Allah yang menentukan juga. Amin. Subhanallah, mungkin hampir setahun kita tidak bertemu ya semenjak berdirinya API di Bolangi setahun yang lalu. Alhamdulillah bulan ini adalah tepat setahunnya API. Kita berkumpul untuk menyambut atau memperingati ulang tahun Apologet Yayasan Apologet Islam Indonesia. Semoga di usia API yang sudah 1 tahun ini kita semakin solid, semakin mempererat persaudaraan dan menjauhkan pertikaian ya. Hal-hal yang kecil tidak usah dianggap besar. Memang namanya kita ini masing-masing kepala itu punya isi dan tidak mungkin itu kita satukan. Tapi karena ada kepentingan yang lebih besar daripada isi otak kepala kita, yaitu mensiarkan Islam, membentengi umat dari upaya pemurtadan, dan yang lebih utama adalah kita mempunyai beban untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Itu yang paling besar. Ya, di dunia ini tidak ada yang lebih besar selain kalimat la ilaha illallah. Kata Rasulullah, seandainya kalimat la ilaha illallah itu diletakkan di timbangan yang sebelah, lalu dunia dan segala isinya itu diletakkan di timbangan sebelah, maka masih berat kalimat la ilaha illallah. Nah, berbahagialah kita saudaraku sekalian yang secara sadar diri ya, ingin mensiarkan Islam, menyampaikan kalimat la ilaha illallah kepada orang-orang yang menentang ataupun orang-orang yang belum kenal siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, semoga ini menjadi titik awal ya, jangan menjadi titik akhir. Jangan sampai setelah pertemuan ini kita bubar. Mari kita jaga api ya bersama-sama. Jangan sampai kita bubar gara-gara ego yang tidak penting. Ingat, ada yang lebih penting daripada ego kita, yaitu agama. Agama itu, seandainya Allah tidak menciptakan agama Islam, Allah tidak menciptakan dunia dan segala isinya. Karena bagi Allah dunia ini hanyalah sundaguru saja. Jangan jadikan dunia ini sebuah tujuan,
dunia itu hanya boleh di tangan saja, jangan sampai masuk ke dalam hati. Oke, saudaraku sekalian, semoga kita tetap solid, tetap menjalin ukhuwah Islamiyah, tetap menganggap saudara-saudara perjuangan itu sebagai saudara, melebihi daripada saudara kandung kita sendiri. Sehingga apabila ada kesalahan, kita akan mudah memaafkan. Seandainya ada saudara kita yang ada kesalahan dengan kita, jangan ingat kesalahannya, tapi ingatlah perbuatan baiknya kepada kita walaupun sekecil apapun. Insya Allah malam ini kita transit dulu di tempatnya Ibu Dokter Titis. Insya Allah acara milad di Bandung akan kita laksanakan besok. Semoga Allah memberkati kita semua. Amin. Amin. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Ustadz Alif, saya tanya, ada pertanyaan satu kepada Pak D biar lebih serak. Kan Pak D adalah juga apologet sebagai Ustadz juga. Ustadz atau Pak D, oten yang paling ngeyel yang pernah Pak D hadapi siapa Pak D? Perasaan saya semua oten tuh ngeyel. Yang paling ngeyel itu siapa ya? Pak D. Sama, nggak ada, bagi saya nggak ada yang paling, sama semua. Mereka itu levelnya sama, memang tukang ngeyel. Kenapa mereka itu tukang ngeyel? Karena mereka itu beragama tanpa dasar. Mereka itu agama nggak jelas, hanya berdasarkan dogma, berdasarkan asumsi dan penafsiran. Makanya untuk membentengi akidah mereka hanya dengan cara ngeyel. Beda dengan kita umat Islam. Kita dibekali ilmu, kita dibekali data. Ketika kita mendapat pertanyaan, data dulu kita ungkapkan. Beda dengan oten, ngeyel yang penting ngomong, bukan ngomong penting, ya kan? Yang penting ngomong aja. Nah, oten itu seperti itu. Kalau kita enggak, yang penting-penting saja yang kita omongkan. Begitu. Terima kasih. Oke, Pak D, terima kasih. Kalau yang pintar ada nggak Pak D? Kalau yang pintar? Nggak ada. Ada. Nggak ada. Pintar ngibul. Nah, pintar ngibul ya. Oke, selanjutnya kepada Ketua Umum Apologet Islam Indonesia, Ustadz Alif. Kepada Ustadz. Enggak ada ya? Belakang. Itu ada. Ustadz Alif di sana sama Pak D. Masya Allah. Sebentar aja ya. Ini kalau nggak bisa ngomong langsung ditembak kayak kita apa nggak gregepan? Siapa suruh menjadi ketua? Iya kan? Kalau tanpa persiapan gini, kalau langsung dengan kamu ngomong apa nggak gregepan, nggak biasa ngomong. Oke, silakan. Ditodong Silakan Ustadz, persiapan apa selama ini Pak Ustadz dari jangan ngomong dulu yang lain. Dari Lampung ke sini, jauh-jauh Ustadz Lampung ke sini bersama Kores, koordinasi di belakang layar. Alhamdulillah semua bisa terlaksana dengan baik. Silakan Pak Ustadz, sepatah dua kata untuk kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita semua punya niat, punya rencana baik dalam menjalankan misi ini, yaitu milad 1 tahun. Pertama, Apologet Islam Indonesia, kita semua bergerak, berjalan, luruskan niat dan berjuang ya, meninggalkan saudara-saudara kita semua sampai pada detik ini. Alhamdulillah tidak lepas dari qudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan kita lalui ya, banyak rintangan yang kita hadapi, terlepas besar kecilnya, semua kembali kepada kita masing-masing. Tapi ala kulli hal semua kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita banyak dimudahkan dalam menjalankan niat ini. Makanya kembali kita selalu pesan, kita mari luruskan niat. Karena tujuan kita adalah bagaimana untuk membuat sebuah dakwah ini 1 tahun pertama dan bagaimana 1 tahun berikutnya, 2 tahun berikutnya Yayasan Apologet Islam Indonesia itu lebih baik lagi. Amin ya Allah ya amin. Di sini juga tidak lepas dari peran semua pihak ya. Semua pihak dan tidak bisa sebutkan saya satu persatu, tapi nanti ada sesi tertentu insya Allah akan kami sampaikan yang sangat luar biasa perjuangan dan pengorbanannya yang tidak bisa kami nilai dan tidak bisa kami ukur,
namun kami hanya bisa mengucapkan jazakumullah khairul hasanah jaza. Semoga Allah membalas semua kebaikan saudara-saudara Amin. semua. Amin. Sebaik-baiknya balasan. Itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti juga ada beberapa poin, kita juga akan ada doa bersama sebelum berangkat, dan selanjutnya lah insya Allah nanti kita sampaikan. Mungkin untuk sementara itu dulu, terima kasih. Kita kembali kepada saudara semua, kita tunggu pertemuannya silaturahim di Bandung nanti 1 tahun pertama ya. Semoga kita selamat sampai tujuan. Amin. Ya bersama, dan sampai jumpa buat semua yang menyimak, terutama ya yang kangen sama Guru Dan, nanti kita bertemu di sana. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Salam tauhid. Allahu akbar. Allahu Akbar. Betul, sampai sini Tan. Ih. Sebelum beranjak dari tempat duduk, sambil Ketua Umum Apologet Islam Indonesia, beliau juga sering berdakwah di media sosial, baik di YouTube maupun di Komal TikTok. Saya mau nanya Ustaz, yang paling aneh yang pernah Anda hadapi, seperti Pak Lamsen, apa dulu pertanyaan ke Pak Lamsen yang paling lucu jumpai tadi itu loh Ustaz, coba diulang di sini dah. Kenapa bisa terjadi begitu Ustaz? Saya jawab bukan ya. Satu poin yang kita tangkap dari Muhammadiyah, mungkin itu doktrinnya adalah untuk memahami Kristen harus melepaskan keislaman. Sementara Islam itu menggunakan akal sehat. Berarti untuk menjadi mengikut agamanya, lepaskan akal Sehat. Harus gila dulu ya Nah, Ustaz. itu karena apa? Ketika kita tanya apakah dia itu manusia, dia jawab Bukan. Ketika kita jawab Tuhan, dia jawab Bukan. Ketika kita bilang manusia dan Tuhan, dia juga jawab Bukan. Pusing sendiri kan? Pusing.